Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di Praktikum Telekomunikasi. Semangat. Oke teman-teman, selamat siang. Perkenalkan saya Iswari Batiar. Sini saya akan membantu teman-teman untuk kita bermain bareng, kita belajar bareng mengenai praktikum telekomunikasi digital. Kemarin teman-teman sudah praktikum menggunakan MATLAB ya untuk programnya. Nah sekarang kita akan menguji coba menggunakan alat langsung yang kita sudah ada kerangkanya bernama budak sensitif. Nah sini ada beberapa bagian yang akan kita lakukan. Nah sebelumnya mungkin pertama kali kita akan perkenalkan dulu apa aja sih yang akan kita gunain. Oke, yang pertama ini yang paling berat ya teman-teman. Paling berat ini adalah pembangkitnya atau power supply. Dan dari sinilah nanti satu daya untuk semua perangkat-perangkat yang ada di budak itu dapat beroperasi. Di sini ada beberapa bagian, ada yang 15 volt, kemudian di bawah juga 15 volt, minus 15 volt, dan sini yang tengah ini 5 volt ya, ada yang 15 dan 5 volt. Nah jadi untuk beberapa komponen memang nggak bisa menggunakan 15 volt, harus menggunakan 5 volt. Kalau kita paksain nanti bisa terbakar ya. Oke, kita tombol on off untuk menghidupkan power supply nya, sehingga nanti arus itu akan keluar melalui ini titik-titik sini. Nanti akan ada satu penghubung ke yang perangkat lainnya. Kemudian yang keduanya adalah data source. Jadi semua data yang akan kita inputkan itu harus melalui ini dulu. Yang pertama kita akan menggunakan data source untuk mengetahui atau untuk membangkitkan sinyal. Ada sinyal itu disebut bit atau clock. Nah bit itu 1 bit itu 1/8 word. Jadi satu kata itu ada 8 bit. Nah 1 bit itu berarti 1/8 word. Nah untuk mengetahui bit-bit itu, bit clock, dari sini ini kita akan menggunakan osiloskop untuk mengetahui sih apa sih itu bit, apa itu sih word clock. Nah sini kalau kita akan menggunakan di sini tinggal kita colokin aja, kita sambungkan ke osiloskop. Nah sini, ini ya teman-teman, tadi ini adalah sambungan-sambungan yang harus kita sambungkan menggunakan penghubung U. Nah ini penghubung U seperti ini adalah penghubung U, jadi nanti kita sambungkan ke perangkat lainnya seperti ini ya, sehingga nanti arus itu bisa mengalir. Nah kemudian di sini ada format data, ada yang 8 bit, ada yang 7 bit, ada yang sekian bit. Nah ini memang ada kegunaan masing-masing. Itu yang pertama, nanti kita akan menggunakan 8 bit, jadi nilai itu kan satu word ada 8 bit. Nah satu bit itu direpresentasikan dengan satu tombol. Bit itu dimulai dari belakang, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Nah sampai 7 kan 8, oke. Nah kemudian di sini ada juga data source itu bisa diubah ke ADC. ADC nanti kita gunakan untuk pengiriman sinyal secara digital tanpa manual. Nah manual itu gimana sih? Manual itu kita tekan, tinggal nanti yang kita tekan itu LED-nya itu menyala. Setelah menyala berarti menunjukkan bahwa bit tersebut akan mengirimkan data atau ada data dari bit nomor sekian. Yang kedua adalah ini, menggunakan data source. Nah kemudian ini ada lagi namanya data receiver. Data receiver ini adalah untuk menerima dari data source tadi. Jadi kan sumber ini adalah penerima ya, paham ya? Jadi untuk penerima ini sama, ini ada bit, ada word, ada NRZ. NRZ itu untuk menunjukkan berapa sih data itu mengalir. Nah sini, kalau sini ada beberapa error. Nanti ketika kita menggunakan suatu atau kita mengirim satu sinyal, pastikan ada sinyal itu yang hilang. Nah itu disebut sebagai parity error, ada error. Hingga semua data itu bisa berjalan dengan baik, bisa semua kita ambil sesuai dengan sumbernya. Nah yang paling penting antara data source sama data receiver itu data harus sama, sehingga ketika ada error bisa diketahui error di mana dia berada, apakah dari parity atau mungkin dari sini, nomor-nomor sini. Ini ada angkor atau korek, nanti akan kita bahas di di praktikum yang kedua. Yang pertama tadi adalah untuk membangkitkan sinyal sampai kita membuat suatu telepon sederhana. Yang kedua kita akan bermain mengenai noising atau
guru atau istilahnya tuh bising. Nah, bagaimana bising itu bisa kita hilangkan sehingga sinyal yang kita kirimkan itu bisa sesuai dengan sumbernya kayak gitu, jadi nggak ada perubahan. Dan sini ada audio modul. Nah, audio modul sendiri gunanya buat apa? Yang pertama sebagai speaker. Kalau kita arahkan ke sini berarti sebagai speaker, kalau kita arahkan ke sini sebagai mikrofon. Jadi bisa berfungsi menjadi dua bagian. Nah, ini input ini bisa kita untuk apa namanya, perbesar kecil, besar kecil volumenya. Nah, nanti kita akan menggunakan dua, karena untuk telepon ada dua ya, ada mikrofon sama satunya itu audio. Nanti kita akan coba bagaimana sih suara yang kita kirim bisa diterima oleh si penerima. Oke. Oh, teman-teman, yang akan kita mainkan ini adalah data clock regeneration. Jadi sini nanti controller dari sinyal itu, ketika sinyal tadi ada bising, maka disinilah yang kita apa namanya, kita atur. Sini sebagai simbol op-amp ya. Op-amp itu kan dia akan menunjukkan sinyal atau memperkuat sinyal. Nah, sini nanti data yang masuk itu akan kita olah sehingga sesuai dengan aslinya menggunakan data clock regeneration. Nanti kita tunggu aja praktikumnya seperti apa. Oke, selanjutnya, oke, ini nanti untuk yang terakhir ya, ini kita hanya akan menggunakan 3 modul praktikum. Yang untuk yang ketiga adalah sample hold dan multiplex. Nah, sini kita akan belajar memfilter sinyal yang dikirim. Kan ketika sinyal itu dikirim pasti ada carrier ya, bawahnya itu ada yang harusnya itu lurus kotak, tapi ada gerigi-geriginya. Maka nanti dari gerigi itu kita atur, kita filter sehingga bisa sesuai dengan data aslinya. Nah, nanti kita bisa melihat itu melalui osiloskop ya, yang tadi kita katakan bahwa osiloskop itu untuk menampilkan bentuk sinyalnya. Mungkin kalau informasi memang bentuknya abstrak ya, abstrak itu tidak bisa dilihat, tapi menggunakan osiloskop kita bisa merepresentasikannya, bisa melihatnya dengan apa ya, jelas lah bagaimana sih bentuk sinyal kotak. Nanti akan ditampilkan sebagai sinyal kotak. Ini ada kontrolnya, nanti bisa dikontrol berapa perputarannya, dan switchingnya ada filter 1, filter 2, filter 3, dan 4. Jadi ada 4 filter. Bagaimana sih nanti untuk filter pertama, kedua, 3, 4 akan berbeda atau sama, nanti kita lihat di proses praktikumnya. Terus selanjutnya sini ada osiloskop ya, osiloskop di sini. Nah, sini ada CH1, CH2, kemudian ada trigger juga, dan setiap osiloskop itu berbeda-beda. Untuk yang ini sistemnya kayak gini. Nanti untuk membuat berapa sih skalanya dengan voltage di sini, kemudian dengan untuk mengatur posisi ada ini position, tinggi rendahnya atau bagaimana nanti bisa kita untuk melihat sinyalnya. Dan ini adalah audio generator untuk memberikan sumber suara, sumber data bunyi. Sini ada frekuensi itu ada ranknya, ada kali 1, kali 10, atau kali 100, kali 1000, tergantung kebutuhan kita. Nanti berapa yang kita butuhkan bisa kita atur di sini. Ini disebut audio generator atau function generator untuk memanggilkan suatu sinyal. Kemudian yang di sini, nah sini ada ini power supply tambahan. Jadi ketika mungkin teman-teman kok nggak nemuin yang tadi power supply, bisa menggunakan power supply yang kayak gini, regulator DC power supply, ini tinggal diatur. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah tadi kita sudah berkenalan dengan si kabel penghubung U untuk menghubungkan di antara slot-slot itu. Sekarang saya di sini ada beberapa kabel lain yang akan kita gunakan. Itu yang pertama itu adalah kabel penghubung sini. Penghubung ini ya sama. Ini untuk ujungnya sama dengan penghubung O, hanya saja ini untuk lebih panjang lagi. Jadi ada dua tipe, ada yang pendek sama yang panjang. Karena ya mungkin nanti jaraknya agak jauh, jadi agak kita memerlukan yang kabel yang panjang. Nah, selanjutnya ada kabel, ini disebut kabel buaya ya.
Kenapa sih kok ini ada capinya kayak buaya, tapi bukan buaya darat ya. Oke. Nah, di sini kabel ini nanti fungsinya untuk mengait. Nah, mengait kayak gini. Jadi biar lebih kencang, karena ada beberapa komponen yang tidak bisa menggunakan colokan kayak gini, harus menggunakan tambahan capit buaya. Nah, yang ini ada yang familiar, kita gunakan untuk osiloskop. Di sini dia menggunakan kabel BNC ya, BNC di sini. Kemudian untuk ininya, untuk untuk penghubungnya nanti kita akan sambungkan ke sumber datanya. Dan yang ini adalah ground. Jangan kebalik ya, ini ground, ini adalah untuk disambungkan ke data yang akan kita tampilkan. Di sini ada pengalihnya 3x1 atau 3x10 kayak gitu. Kalau 3x10 berarti nanti hasil yang tertera di osiloskop dikalikan 10. Oke, mungkin itu aja untuk pengenalan bahan-bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan untuk praktikum. Oke, cukup. Terima kasih. Sampai ketemu. Dadah.